berbicara watt amplifier. Nah, ini mudah-mudahan kalian tidak bosan kita membahas ampli. Jadi salah satu contoh, saya punya ampli ini CA30, CA10, ampli hitam, ampli pabrikan seperti ini, tapi kita nggak ngerti apa sih watt power amplifier itu. Jadi rata-rata para perakit, para soundman itu yang diinginkan kan wattnya yang besar, biar judulnya nanti suaranya bisa menggelegar, bisa horeg, dan bisa maksimal speakernya. Jadi mari kita pelajari pelan-pelan apa sih yang dibutuhkan agar watt power amplifier kita ini bisa besar. Dan ini kita bikin sederhana saja. Kenapa hari ini kita akan membuat amplifier ataupun power dari trafo nanti 10 ampere, kita pasang dioda, kita pasang nelco, kita pasang kitnya gitu, nanti akan keluar berapa watt. Dan di channel saya ini tidak usah aneh-aneh, kita tidak usah mulu-mulu harus menggunakan load tetek bengek yang modalnya terlalu besar. Kita ukur saja secara real, secara ya orang awam bisa mempelajari dan menangkapnya, sehingga kita bisa mengerti apa sih sebenarnya yang akan dicari agar watt kita ini menjadi besar. Apakah ampernya harus besar, harus 30 ampere, 40 ampere, 50 ampere, ataupun voltasenya harus besar, seperti apa. Jadi mudah-mudahan ini nanti kita tidak bimbang dalam rakit ataupun dalam membeli power amplifier yang harapannya bisa menimbulkan watt power amplifier kita ini menjadi besar. Oke, langsung saja kita ke videonya. Jadi di depan saya ini ada sebuah rangkaian sederhana power amplifier. Jadi kita akan mengetahui wattnya. Apa sih yang menyebabkan agar wattnya ini bisa tinggi? Apakah ampere atau apakah voltase? Nah, seperti itu. Jadi di sini saya mempunyai kit 500 watt blazer, elko-nya 4, 10.000 mikro, 100 volt, dan trafonya ini 10 ampere. 10 ampere besar ini. 10 ampere. Dan di sini saya mempunyai beban ataupun jalur speakernya ini. Ini jalur speakernya kiri kanan ini adalah 2 speaker. Jadi saya menggunakan speaker monitor 2 biji, ya intinya 8 ohm 8 ohm saya gandeng menjadi 2. Jadi seperti ini, plus kena plus, minusnya kena minus, ya otomatis mau tidak mau itu menjadi 4 ohm. Jadi dan di sini bagian inputnya dia sudah bereaksi, dan tegangannya di situ tegangannya 42. Ini dengung jadi colke 42 volt PAC-nya. Jadi akan kita selidiki apakah dengan kita menaikkan voltase nanti wattnya ini juga timbul. Jadi seperti ini, kita berbicara dulu watt. Ini kok agak dengung. Jadi begini, namanya watt power amplifier, mau tidak mau, senang tidak senang, kita kan judulnya harus mencari tegangan VRMS di sini, PAC RMS, jalur speaker. Semakin besar PAC RMS, maka dia akan semakin besar juga watt power kalian. Nah, ini yang bisa menjadi orang ini kadang pening, stres, gila gara-gara ini. Jadi mabuk ampere trafo, mabuk rentengan elko. Cuman kalau diukur dari volt RMS di sini nanti kecil, ya percuma saja, karena judulnya untuk watt ini dari tegangan. Jadi di sini kita jangan aneh-aneh ataupun tidak usah pusing-pusing, asalkan tegangan kalian dari trafo ini besar, saya jamin
PAC RMS yang keluar ke jalur speaker ini pasti juga besar. Kenapa? Ya judulnya itu tadi, bahwa yang menaikkan titik clipping ataupun titik watt bisa naik adalah tegangan, bukan ampere. Nah, tapi jangan di skip dulu, kalian harus paham bahwa ampernya ini nanti butuhnya di mana, ketika bagaimana. Tapi yang jelas untuk menaikkan sebuah watt power amplifier yang kita butuhkan adalah voltase. Semakin besar voltase dari sana, bisa 47, bisa 55, bisa 65, bisa 76, bisa 100, bisa 120, bisa 220. Nah, PAC trafonya, nah nanti diolah dari elko menggunakan dripper, keluar menggunakan jalur speaker ini menjadi PAC RMS nya sangat tinggi seperti itu. Jadi logika saja, ini mari kita ukur. Sekarang kita menggunakan tegangan 42, kemudian di sini ada jalur speaker 2 biji. Ini akan saya kasih multitester, arahkan pada posisi AC karena kita akan mengukur AC bukan DC, jadi bebas bolak-balik, kita akan ukur di sini. Jadi cara ngukurnya tidak usah rumit. Jadi yang jalur speaker satunya dijepit ke probe, jalur speaker satunya dijepit ke probe, bebas mau bolak-balik karena ini tegangannya nanti AC, itulah namanya watt, AC RMS, dan kita ukur. Kemudian di sini kita menggunakan tegangan 42 dari trafo, dan coba kita nyalakan powernya. Oke, berdengung, dan kita lihat di sini. Dari sini saja sudah ketahuan itu berapa PAC RMS yang kita dapat. Jadi mari kita perhatikan di multitesternya. Bentar. Mari kita lihat. Jadi kita mengambil kesimpulan sekitar 10. Jadi dia mempunyai di 10 PAC. PAC RMS kecil itu. Itu tegangannya 42. Di situ 42 PAC. Di trafonya ini 42. Ini mari kita pindah ke tegangan 47. Apakah dia bisa lebih tinggi gini nilainya ataupun PAC RMS-nya. Nah, di situ sudah 47, kita geser tegangannya dan mari kita lihat untuk PAC RMS-nya. Kita hidupkan dulu powernya. Oke. Dan kita perhatikan lagi. Bentar. Nah, 13. Jadi di sini kesimpulannya begini. Jadi yang bisa menaikkan titik clipping dari sebuah power amplifier ataupun bisa menambah watt adalah tegangan. Jadi kalau dari trafonya ini tegangannya kecil, ya jangan berharap nanti PAC RMS yang keluar dari speaker ini mau besar juga. Karena mau tidak mau, senang tidak senang, namanya watt itu adalah tegangan PAC RMS yang dari kabel speaker itu. Sedangkan di sini hasilnya dari trafo. Kalau trafonya cuman kecil, anggap saja 47, ya di sini pasti di bawah 47 PAC RMS. Efisiensinya 60% untuk kelas AB. Jadi kalau di sini 47, ya
mau senang nggak senang ini di sini ini cuman 60%-nya dari 47. Ya itu tadi seperti 13 volt, 14 volt, dan itu terbukti. Masalah ampere belakangan, karena ampere ini berfungsi nanti ketika dia kena beban. Ketika kena beban dari input. Jadi kalau sebelum kena beban yang berguna ini voltase dulu. Makanya kita jangan mendem ampere trapo, jangan mendem rentengan final, jangan mendem rentengan elko. Jadi mendemlah tegangan dulu. Kalau tegangan kalian besar, bisa dipastikan nanti keluar PAC RMS dari jalur speaker ini besar. Nah itu wattnya besar. Nah bagaimana agar bisa wattnya besar tapi nanti hasilnya juga mantap, clear, bisa tidak kendor seperti itu. Nah, itu tergantung dari ampernya. Makanya harus kita menghitung dulu berapa kebutuhan speaker yang kita perlukan. Jadi misalnya hanya 15 in coil 3 itu kan mampunya dia sekitar 25 volt PAC itu. Jadi kalau dihitung wattnya ya kisaran 25 kali 25 nanti ketemunya dibagi 4 ohm ya sekitar 300 wattan, 200 lebih. Jadi ya mau enggak mau, senang enggak senang, kita cuma butuh 25 PAC RMS untuk coil 3 in. Nah, sedangkan di sini 25, berarti logikanya kalau di sini dia mengeluarkan 25, kita butuhnya di sini sekitar 60%-nya dari itu. Ya, kita bisa main di 65, 70 dari trapo dengan harapan nanti di PAC RMS-nya ini lebih dari sekitar 30 volt ke atas. Kita ambil 60% untuk efisiensinya rakit kelas api. Jadi seperti itu pembahasannya. Mudah-mudahan pembahasan ini bisa dimengerti dan dipahami. Jika ada pertanyaan silakan isi di kolom komentar. Kita sama-sama belajar tentang power amplifier. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa video-video kami selanjutnya. Terima kasih.